Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang dimuliakan Allah, para pecinta zikir, pecinta selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bersama-sama pada malam hari ini mensyukuri atas nikmat Allah, lebih-lebih bahwa kita dijadikan di antara orang-orang yang beriman, dijadikan di antara orang-orang Islam yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu memuliakan kepada orang-orang yang dicintainya. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap dilimpahkan kepada manusia yang terbaik, manusia yang dimuliakan Allah dengan dipanggilnya beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun, baik itu nabi ataupun utusan Allah, yang bisa mencapai daripada derajat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dimuliakan oleh Allah dengan dipanggil, diundang untuk mendatangi, berjumpa dengan Allah, kemudian menerima perintah yang paling hebat. Tidak ada seorang pun, semua nabi iri ya, semua para utusan iri, tapi nggak bisa mereka. Karena hanya satu orang saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dipanggil langsung dari Mekah menuju ke hadirat Allah untuk bertemu dengan Allah, hanya beliau. Bahkan di dalam riwayat dikatakan pertemuan dengan Allah ini bukan hanya sekali, tapi 10 kali. Langsung Nabi Muhammad bermuajahah dengan Allah itu 10 kali. Ketika menerima perintah 50 kali, kemudian dikurangi 9 kali beliau menghadap Allah. Yang pertama jatuh perintah bahwa disuruh sembahyang 50 kali. Kemudian mendapat keringanan, beliau minta diringankan. Buat siapa? Buat umat. Nabi nggak mengenal lelah. 9 kali Nabi itu ketika berjumpa dengan Nabi Musa kembali ke hadapan Allah, dapat keringanan 5. Sampai di sana kurang ya Muhammad, balik lagi Rasulullah. Betapa capeknya Nabi Muhammad. Ya, capek, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu semua mengingat kita ya, mengingat orang-orang balangan ya. Mengingat orang-orang ini bahwa nggak kuat kalau sembahyang 50 kali sehari semalam. Kemudian kita mengambil keberkahan di dalam peristiwa ini, kita baca sedikit walaupun langsung artinya. Pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berebahan di Hijir Ismail.
yang ada puternya gini itu namanya Hijr Ismail. Orang yang sholat di situ sama dengan sholat dalam Ka'bah. Berbahan dengan 3 orang. Beliau, kemudian pamannya Abbas, kemudian sepupunya Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Sayyidina Ali. Kemudian turun pada waktu itu malaikat Jibril yang disertai dengan Mikail dan satu malaikat lagi yang bernama Israfil. Israfil ini bagian niup trompet kata pian. Itu kalau sudah diperintah niup trompet hancurlah dunia ini. Dunia hancur langsung. Trompet sudah di sininya, nah tinggal tunggu perintah, pret gitu aja sudah. Ini sudah parah, ini sudah kiamat karena tanda-tanda kiamat sudah banyak yang terjadi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta oleh Jibril, kamu tidur telentang. Aku diperintah Allah untuk menjemput pian. Sebelum dijemput aku diperintah untuk membersihkan hati pian. Suruh nyuci dulu. Nabi patuh aja. Jibril itu gurunya. Jibril itu guru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi patuh. Kada pernah patuh Nabi. Nabi itu apa? Betakon ada apa? Gak ada apa. Begitu Jibril perintah, maka Nabi terlentang di sana. Seperti orang hendak dioperasi. Maka dibedahlah dari bawah tenggorokan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hampir perut dibuka, kemudian dikeluarkan hati beliau. Ya ini kada usah dinalar seperti manusia dah, jangan diikutkan seperti manusia. Kayak apa kisahnya itu dibuka kemudian diambil? Lain, Rasulullah ini manusia luar biasa. Basyarun la kal bashar. Manusia tapi tidak seperti manusia. Tidak seperti manusia tapi manusia. Manusia tapi tidak seperti lain. Ya kalau peyan ya langsung isjet aja sudah. Kayak apa dibuka dadanya sini dibelah. Kemudian dikeluarkan hati beliau. Kemudian berkata Jibril kepada Mikail, ambilkan aku talam dan ambilkan banyu dari sumur Zam-Zam untuk mencuci hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan heran ya, patokan kita Rasulullah basyarun la kal bashar. Jangan punya anggapan kalau dicuci berarti kotor hatinya. Kan gitu. Kalau kita kalau manusia biasa itu bisa dikatakan seperti itu. Tapi kalau Rasulullah bukan seperti itu. Al-Habib Ali Sahibul Maulid Al-Habsyi ini mengatakan mengatakan dalam hadisnya, dalam syairnya. Ya, dalam syairnya dikatakan bahwa tidaklah sekali-kali dibersihkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari kotor menuju bersih, tetapi dari bersih menuju tambah bersih. Itu adalah Rasulullah. Jadi bersih bukan berarti di sini dibersihkan itu dari kotor menuju bersih, tapi dari bersih menuju tambah bersih. Lain pean ya. Pian itu kotor dibersihkan dulu. Asalnya kotor, untung-untungan bisa bersih kalau kada bekarat. Kalau bekarat perlu kasih minyak dulu ya. Bila perlu minyak rem. Minyak yang kada bisa diminum. Kalau perlu kurang bersih lagi, dilas. Dibakar dulu. Karat itu kalau enggak dibakar, saya kira. Jadi gampang, kalau yang bekara betagar itu kada usah disemprot, dibakar aja hilang sudah karatnya. Atau minyak rem, minyak angin ya, boleh terserah. Wa ma akhraja min qalbihi ada walakinnahum zadu tuhran ala tuhrih. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi,
pengarang kitab Maulid Simtud Durar, tidaklah dikeluarkan dari Nabi, dari hati Nabi itu kotoran-kotoran, tetapi dibersihkannya hati Rasulullah karena apa? Karena sudah bersih biar tambah bersih. Karena mau menghadap Allah ini nggak gampang. Nabi Musa aja pernah minta sama Allah, ya Allah aku ingin melihat peyan ya Allah. Andur ilaika ya Allah. Katanya Allah kada bisa lantaroni, kada bisa peyan ini melihat aku. Jadi dalam ilmu nahwu itu kalau lan itu kada bisa. Lam ada lan kada mungkin bisa peyan melihat aku, tapi cuma peyan lihat di gunung itu. Walamma tajalla, ketika Allah Subhanahu wa taala menunjuk gunung itu, suruh melihat Musa ke sana. Nanti kalau kamu bisa melihat itu baru bisa. Nabi Musa ketika melihat ke gunung itu langsung gemetar, roboh siup. Baru melihat gunung yang diisarai oleh Allah, belum berhadapan dengan Allah. Roboh Nabi Musa, kada tahan Nabi Musa. Nabi Muhammad ini dipersiapkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu dibersihkan di kekuatan, ya. Summa mala'a, setelah selesai bersih ditaruh di tangan, mala'a bihi ilman wa yakinan wa hikmatan wa hilman. Setelah Nabi Muhammad artinya dibersihkan, kemudian ditambah lagi. Di dalam hati itu ditambah dengan keyakinan, padahal Nabi orang yang paling hebat. Untuk urusan manusia, Nabilah orang yang paling kuat keyakinannya. Kemudian ditambah lagi dengan ilmu, padahal Nabi Muhammad orang yang paling lengkap ilmunya. Binisbah manusia ini Nabi Muhammad lah orang yang paling lengkap ilmunya. Tapi masih ditambah lagi sama Allah. Ditambah lagi dengan apa? Hikmah. Ditambah lagi dengan kebijaksanaan. 4 perkara ini. Jadi kalau melihat daripada itu penting, Rasulullah ditambah ilmu. Ini sangat penting. Rasulullah ilmunya sudah lengkap. Ilmu apa yang mau dicari kepada Rasulullah? Ada seberataan. Ilmu yang jelas, ilmu yang samar, gaib, tahu Rasulullah. Ilmu yang bisa dipelajari atau ilmu yang nggak bisa dipelajari, bisa ada. So lengkap, ilmu apa aja ada. Rasulullah itu ilmu apa aja ada. Tapi sama Allah disuruh nambah lagi. Tambah lagi. Cocok zaman sekarang itu, tambah lagi. Nabi Muhammad disuruh begitu. Wa qul rabbi zidni ilman, katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, tambahilah aku ilmu. Bujur, tambah lagi, tapi apa? Ilmu. Jangan tambah lagi urusan dunia kada. Nabi disuruh menambah ilmu, padahal Nabi sudah, mestinya kita ini harus bisa mengambil, ya. Mengambil apa? Mengambil apa hikmah daripada Nabi aja disuruh menambah ilmu. Ilmunya sudah lengkap, masih suruh belajar Nabi. Kita ini ilmu kada ada. Ilmu yang gampang aja kada bisa hafal. Ada hilang. Nggih. Apalagi kada pernah belajar, apanya mau hilang? Memang tidak ada apa-apanya. Ini yang sudah belajar masih hilang. Jangan tinggi-tinggi ilmu minta ilmu yang gaib, yang tinggi. Yang biasa aja, yang biasa, ilmu sembahyang, ilmu itu yang gampang-gampang aja. Pian kada lulus dari dulu. Berapa tahun bacaan, berapa tahun ngaji. Keyakinan Rasulullah lebih hebat lagi. Yakinnya itu seperti melihat. Makanya Nabi itu yakin ketika oleh orang-orang kafir ditakoni, pian kalau benar-benar bujur-bujur ke Masjidil Aqsa berapa? Pintunya Masjidil Aqsa berapa? Jendelanya berapa? Apa ngarannya? Bingung pian. Pian aja yang sering umroh itu suruh takon. Pintunya Masjidil Haram berapa? Tahu.
ini Nabi. Karena keyakinan beliau tinggi, langsung Allah Subhanahu wa taala mengirim gambar. Seperti pian SMS, keluar gambarnya. Lu jelas sudah. Di zoom langsung, cus. Kelihatan semua, pintunya namanya ini, jendelanya namanya ini, lengkap Nabi Muhammad. Di atas di depan, padahal Nabi kadang menghitung. Ke sana waktu Masjidil Aqsa cuma mampir sholat aja, nggak menghitung, ya. Karena apa? Nabi keyakinannya kuat, ditambah lagi oleh Allah. Nah, orang kalau keyakinan kuat, tauhidnya kuat, gampang aja. Kita ini lemah, samar-samar, dikirimi terus gambar, cuma kada bisa melihat gambar itu. Error. Kalau HP itu error, dikirimi gambar kada bisa. Apalagi kada ada gambarnya, dikirimi gambar kada bisa membaca. Kita ini sudah dikirimi ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat para ulama-ulama. Makanya ulama-ulama yang benar itu adalah warasatul anbiya. Mereka ini hebat karena mereka mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapapun yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan diberi kehebatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun. Contohnya sudah banyak para wali-wali, ya. Termasuk yang kita adakan haulnya ini, orang yang benar-benar hebat karena sidin itu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarga Rasulullah. Karena sidin cinta lawan Rasulullah. Kada habis-habis selawatnya setiap hari, bukan hanya malam Senayan aja. Disukumpulkan malam Senayannya. Bukan itu aja, banyak dia baca selawat tiap hari, baca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kada pernah diam, terus dibaca karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diangkat. Jadi orang itu banyak ya, wali ini kriterianya banyak. Cuma kalau pian ingin cepat, pian kira-kira ingin jadi wali kah? Jadi wali murid dululah pertama. Artinya pian kalau belum punya bini, cepat-cepat berbini. Wali murid, wali, iya wali. Kalau sudah punya anak baru ngarannya wali murid. Pertama itu wali murid dulu. Nanti setelah itu meningkat, ya meningkat. Ya karena syiarnya aulia itu kan bebini nih, yang anom-anom ini. Yang tua mau juga lah, tapi takutan. Itu sidin juga begitu, setapak, tidak langsung jadi wali. Cuma kalau ingin cepat itu ada dua. Ada dua, nomor satu adalah sakha. Sakha itu pemurah. Apa yang dia miliki ilmu diberikan. Apa yang dia miliki harta diberikan. Sakha itu. Tenaganya bisa dipakai, dipakai. Kada menunggu lagi. Kada perlu diserui, bisa dipakai, ayo tenaga jalan. Itu sakha namanya. Jadi orang pemurah itu kalau di globalkan, pemurah itu ahli sedekah. Sedekah dengan apa? Dengan harta. Bagi yang punya harta, ya. Yang punya harta sedekah dengan harta. Yang berduit sedekah dengan duit paling utama. Yang tidak punya harta tapi punya tenaga, tenaganya yang disedekahkan, kekuatannya, ya, semangatnya. Yang pikirannya cerdas, orangnya tidak kuat, cuma pikirannya cerdas, pikirannya disedekahkan, diberikan kepada orang. Aku punya pemikiran seperti ini, cerdas. Sampai yang terakhir apa? Tidak punya apa-apa. Duit kada ada, tenaga kada ada, kecerdasan kada ada, semua kada ada. Terakhir senyum. Senyum itu adalah sedekah. Tapi kalau berduit jangan senyum. Aku sedekah senyum aja, tidak boleh. Jadi masing-masing apa yang bisa sampeyan berikan,
di dalam diri sampean. Jadi nggak memaksa harus, enggak. Apa yang aku miliki yaitu disedekahkan yang paling afdol. Bisa nyatok ya, sedekah nyatok. Bisa besair, sedekah besair. Jangan berikinan ya. Jangan barikin. Nah, kalau orang sini barikin. Barikin di mana? Di Barabe lah. Di Barabe barikin. Jangan barikin. Ya. Asalkan benar-benar untuk kepentingan Allah dan Rasulnya. Itu ikhlas. Sedekah itu harus ikhlas. Mereka itu senang. Para aulia itu sedekahnya Masya Allah. Habis. Kalau kita gak dotuti sama mereka. Mereka dapat 1 juta, keluar 1 juta. Nah, kalau pian barikinan. Ya direken, dihitung dulu mana. Tapi bagus. Soalnya orang mengikuti itu sedikit demi sedikit. Kada bisa langsung kan. Aku nerang nggak bisa. Belajar dari sedikit. Ya. Jadi wali itu begitu. Bahkan sedekah sirnya banyak dia itu ya. Banyak. Nanti setiap bulan nanti menjamin. Jadi para habaib dijamin yang di Martapura itu seripah-seripah itu tiap bulan ada yang berasnya, ada yang duitnya itu. Tapi kada ditulis di buku, mana kesidin kada ditulis, ya. Tapi memang banyak yang mengatakan seperti itu, disimpan, dirahasiakan, banyak orang-orang tuh. Cuma di Paringin belum, di Amuntai sudah mulai ada itu. Jadi orang-orang yang kaya-kaya berkumpul, ada panitianya. Tiap bulan itu menyantuni orang-orang miskin, termasuk menyantuni habaib yang perlu diberi. Tiap bulan itu sudah berjalan, lebih 6 bulan sudah berjalan. Jadi sedikit cuma satu gini apa ada kopi, ada teh, ada gula, itu aja. Perkumpulan. Nah, sebulan sekali ada. Ya, mudah-mudahan nanti di Balangan ada juga begitu perkumpulan. Aku dulu pernah ditakoni guru, takoni berapa enggak tahu dulu, aku enggak tahu jumlahnya yang di sini, aku enggak mendeteksi itu. Jadi mau diadakan, cuma enggak ada suara lagi sekarang itu. Ada orang yang pernah bersuara seperti itu. Nah, sakha. Jadi persyaratan ingin cepat jadi orang baik, wali itu nomor 1 adalah sakha. Sakha itu pemurah. Jangan berikinan. Apa yang kita berikan itu malah diganti berlipat-lipat sama Allah. Mana qasamalun min shadaqatin bal yasdadu. Tidak ada berkurang ya. Harta yang disedekahkan bahkan bertambah dan bertambah. Jadi kalau ingin cepat sugih banyak sedekah. Kalau ingin cepat sugih sampean, kalau kada mau sugih ya kada apa-apa. Kira-kira cepat sugih, kepingin cepat sugih apa biasa sampean? Modelnya kelihatan kepingin cepat sugih. Nah, itu jalan yang paling cepat untuk menjadi orang cepat sugih, banyak sedekah. Jangan direken-reken, jangan berikinan. Habiskanlah di kantong tuh, habiskan. Nanti datang lagi. Makanya kalau kemana-mana jangan lupa membawa duit. Aku cuma membawa 5.000, ya habiskan 5.000 di kantong itu. Nah, jadi aku lu ada dulu Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsyi. Lawas sudah meninggal, Allah mudah-mudahan dapat berkahnya. Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsyi berdiam di Keraksan. Jadi abahnya Periparan Ulun. Ini orang kalau berjalanan tidak mau bawa duit. Jadi kalau berjalanan harus di dalam kantong itu paling dulu ya. Dulu tahun 80-an ini. Itu di kantong harus ada 1 juta. Kada mau jalan kalau tidak ada duit 1 juta dia. Padahal bawa mobil, ya. Itu nggak mau dia berjalanan kalau nggak ada duit 1 juta. Dulu itu. Kalau sekarang berapa? Dulu tahun 8 aku itu kawin tahun 83. Itu begitu. Bukan takut apa ya. Karena apa? Karena kadang-kadang di jalan. Ada lagi seorang, Habib juga ini aku bagi Habib. Ada orang dipanggil di Banyuwangi, dipanggil namanya Habib Mumu.
Habib Mumu. Anak-anak ini yang manggil. Karena apa? Karena senang membagi gula-gula. Jadi kalau mau Jumatan itu jalan kaki dari rumah ke masjid. Itu kantongnya penuh dengan gula-gula. Jadi tahu anak-anak itu salaman-salaman, kasih salaman. Itu terkenal. Punya gelar. Habib Mumu. Namanya Habib Abdullah bin Alwi As-Sekaf. Nah itu di Banyuwangi. Nah itu ini kisah nyata. Jadi dapat gelar, bukan gelar-gelar dari orang, dari anak-anak yang hatinya suci. Anak ini kan bersih hatinya ya. Anak-anak ini hatinya bersih, mereka itu polos, lain sudah besar. Kalau masih anak-anak ini polos hatinya itu. Memberi gelar Habib Mumu. Mumu itu artinya anu gula-gula. Nah, jadi tiap di situ. Nah ini ya, jadi kita itu nomor satu berusaha menjadi orang yang pemurah kepada anaknya, kepada bininya. Ya. Pertama begitu dulu ya, kepada bininya, kepada anaknya, kepada siapa? Orang yang dekat-dekat dulu. Nah, kita ini ngarannya murid. Murid itu yang menghendaki supaya kita bisa bertemu bisa menyusul orang-orang saleh. Wa alhiqna bis-shalihin. Kan begitu doa kita. Tawafani musliman wa alhiqna bis-shalihin. Matikanlah kami dalam keadaan muslim ya Allah, dan susulkanlah kami kepada orang-orang yang soleh. Artinya bisa mencapai derajatnya orang soleh. Orang soleh itu masuk surganya bi ghairi hisab. Kada usah ditakoni lagi, dari mana pengen dapat duit, untuk apa, kada usah lagi, langsung. Nah, kalau jadi orang soleh kan nyaman. Nah, kita mengikuti orang-orang soleh ini. Jadi kita ini menghaul orang soleh, harus kita mengikuti apa? Perbuatan sidin itu apa? Bukan hanya bertahlil. Bertahlil itu biasa aja. Jangan menunggu haul bertahlil itu. Tiap hari mengirimi Fatihah, tiap hari Jumat mengirimi Fatihah. Oh, lu di sini tiap malam Senin sama jamaah-jamaah bertahlil. Mengirimi Fatihah juga. Nah, baru habis Isya baru datang bubuan pencatok ini. Kalau habis maghrib di sini rutin sudah berapa tahun, mulai ulun di sini, mulai ulun di Paringin itu sudah mulai dari dulu. Alhamdulillah diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat diteruskan istiqomah ini ya. Mudah-mudahan kita enggak putus ya. Mudah-mudahan tetap walaupun seminggu sekali kita ini ya mengaji Al-Qur'an, berselawat seminggu sekali, mudah-mudahan tetap istiqomah. Amin ya. Orang-orang yang istiqomah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang berkata Allah Tuhanku, kemudian dia istiqomah, maka tidak ada kata-kata takut, tidak ada kata-kata khawatir. Itu kalau orang istiqomah. Mudah-mudahan kita dijadikan di antara orang-orang yang istiqomah, dijadikan orang-orang yang selalu cinta kepada wali-wali Allah. Amin, amin ya robbal. Nah, kemudian diucapkan terima kasih kepada para penyumbang seberataan yang memberikan untuk apa niatannya, untuk berfatihah, untuk menghaul, mengirim doa kepada yang kita maksud. Tadi sebetulnya mau ditulis seberataan, kelawasan kalau membacanya. Jadi sampean niat seorang masing-masing. Dari amal-amal kita ini yang kita bacakan dari mulai sebelum maghrib tadi. Jadi sebelum maghrib sudah mulai di sini ini. Ulun datang jam 5:30, sebelum maghrib sudah mulai lagi di sini ya. Ada yang bersih-bersih tadi itu. Alhamdulillah, terima kasih kepada panitia dadakan ya. Ada panitianya, cuma dadakan tadi ini. Kita ucapkan terima kasih kepada para penyumbang, juga diucapkan terima kasih. Sampean niati apa yang sampean niati, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkahnya para wali-wali Allah. Amin ya rabbal